Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar matematika mantul, manfaat betul, tentang aritmatika sosial. Yuk kita simak bersama. Mana nih? Agak ada yang beli apa ya? Iya nih, padahal tinggal satu, pulpen tinggal satu, buku tinggal satu, tisu tinggal satu malah. Katanya Bang Haji mau ngasih stok. Bang Haji mah baik cakap. Nah ini orangnya nih. Aduh, berat. Nah, ini isinya 6 lusin buku, 5 lusin pulpen, 2 lusin pensil. Semuanya 351. Nah, tugas kalian jual ini barang untung 30% ya. Saya tinggal nih. Saya mau mandi. Mandi dan biar nggak bau. Kamu ngerti nggak, San? Aku aja kagak ngerti, MTK aku aja remed. Tenang Dap, kamu nggak sendiri. Aku juga nggak ngerti. Halo sahabat edukasi, kalian jangan bingung kalau misalkan kalian akan berada nanti di posisi seperti teman-teman yang tadi. Nah, bagaimana menggunakan aritmatika sosial? Itu yang pertama kita harus pahami dulu, ada namanya untung dan rugi. Lalu bagaimana dengan persoalan harga jualnya, harga beli dan segala macamnya, itu bisa kita hitung harga jual itu dengan dua cara. Yaitu ketika kita untung. Ketika kita untung berarti harga jual kita itu lebih besar dari harga beli. Maka harga jual itu adalah harga beli ditambah dengan untung. Tapi kalau kita rugi, maka harga jual itu dia lebih kecil daripada harga beli. Maka harga jual itu sama dengan harga beli dikurangi rugi. Lalu bagaimana dengan harga beli? Harga beli tentang aritmatika sosial ini, kita langsung saja menyelesaikan permasalahan dari Bang Aji dan kawan-kawan tadi. Jadi Bang Aji itu membeli alat tulis berupa buku, pensil, dan pulpen. Buku itu dia ada 6 lusin buku seharga 216.000, kemudian 5 lusin pulpen seharga 90.000, dan 2 lusin pensil seharga 45.600 rupiah. Kemudian dia memberikan kepada 2 orang adiknya, 2 orang temannya tadi, kemudian mengatakan bahwa ini harus kita jual dengan keuntungan 30%. Bagaimana cara kita jual sehingga untungnya 30%? Ya tentu harus ada yang beli. Kalau kita sehitung apapun, kalau tidak ada yang beli ya tetap tidak untung gitu. Nah, kita harus jualnya satuannya berapa nih sehingga kita untung 30%. Nah, untuk menghitung ini, kita harus tahu dulu harga per bagian, harga per satuan pensil, pulpen, dan juga buku. Yang pertama buku. Buku itu harganya 216.000, dibeli 6 lusin. 6 lusin berarti total buku itu adalah 6 dikali dengan 12 sama dengan 72 buku. Harga per satu buku adalah 216.000 dibagi dengan 72, didapatkan 3.000 rupiah per satu buku. Hal yang sama kita lakukan pada pulpen dan pensil. Pulpen itu ada 5 lusin, total pulpen ada 5 kali 12 sama dengan 60. 5 kali 12 itu 60 sahabat. Jadi 5 kali 12 itu sebenarnya 60 pulpen. Pulpen dibeli dengan harga 90.000 rupiah. Maka harga per satu pulpen adalah 90.000 dibagi dengan 60 sama dengan 1.500 rupiah per pulpen. Lalu pensil ada 2 lusin. Banyaknya pensil berarti 2 kali 12 sama dengan 24 pensil. Kemudian harga beli pensil ini adalah 45.600.
Maka harga per satu pensil adalah 45.600 dibagi dengan 24 sama dengan 1.900 rupiah. Nah, kemudian dari harga satuan ini kita sudah dapatkan. Sekarang kita hitung untung 30%. Berarti untung 30%. Untung dari setiap buku adalah 30% dikali dengan 3.000 rupiah sama dengan 900 rupiah. Untuk pulpen 30% dikali dengan 1.500 rupiah sama dengan 450 rupiah. Dan untuk pensil 30% dikali dengan 1.900 rupiah sama dengan 570 rupiah. Jadi harga satuan untuk semua barang yang ada adalah untuk buku 3.000 rupiah ditambah dengan 900 rupiah sama dengan 3.900 rupiah. Bisa kita bulatkan menjadi 4.000. Karena kembalian 100 itu agak susah zaman sekarang. Kemudian untuk pulpen 1.500 ditambah dengan 450 sama dengan 1.950 rupiah. Dibulatkan menjadi 2.000 rupiah. 100 sudah susah, apalagi 50 rupiah. Sudah tidak ada di Indonesia. Kemudian untuk pensil ada 1.900 ditambah dengan 570 sama dengan 2.470 rupiah. Apalagi ini harus kita bulatkan menjadi 2.500. Sehingga sahabat edukasi, kalau kita mau untung 30% dengan barang-barang yang tadi, harga jualnya seperti yang sudah kita kerjakan. Berikut ada tips dan trik buat sahabat edukasi semuanya. Jika diketahui harga beli HB dan persentase keuntungan N%, dapat digunakan rumus harga jual sama dengan 100 ditambah dengan N% dikali dengan harga beli. Dan jika diketahui harga beli dan persentase kerugian N%, maka dapat digunakan rumus harga jual sama dengan 100 dikurangi N% dikali dengan harga beli. Nah, sahabat edukasi, itu tadi kalau kita belajar tentang matematika, hidup ini akan semakin lebih mudah. Aritmatika sosial sangat berguna di saat kita melakukan jual beli di dalam kehidupan kita. Kita beli mainan jadi tidak ditipu, kita membeli snack tidak ditipu, dan kita menjadi orang yang siap untuk mulai berdagang sendiri. Nah, teman-teman sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Seorang pedagang memperoleh hasil penjualan sebesar Rp720.000 dan ternyata ia mengalami kerugian sebesar 20%. Pedagang itu mengatakan bahwa besar modalnya adalah Rp900.000. Apakah pernyataan pedagang itu benar? Jangan lupa ya, luangkan waktu untuk membaca. Nah, sedang membaca apa, Dek? Ini, Kak. Menanam. Buku-buku, baca-baca, buku baru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua